Pernahkah kalian perhatikan untuk apa dipasang cermin pada sisi-sisi jalan? Mengapa yang dipasang adalah cermin cembung? Dan mengapa bayangan pada cermin cembung menjadi lebih kecil daripada benda aslinya? Hai kawan belajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Kali ini bersama saya Karina, kita akan menguraikan bagaimana pembentukan bayangan pada cermin lengkung. Ada 3 jenis cermin yang kita kenal dan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Apa sih yang membedakan ketiganya? Cermin datar adalah cermin dengan permukaan datar. Cermin cembung adalah cermin dengan bagian mengkilap berada di bagian luar kelengkungan. Dan cermin cekung adalah cermin dengan bagian mengkilap berada di bagian dalam kelengkungannya. Pertama, kita akan membahas tentang cermin lengkung. Coba bayangkan 2 bola besar dengan salah satu bola memiliki permukaan mengkilap ada di bagian luar dan bola lain memiliki permukaan mengkilap di bagian dalam. Potong dan ambil sebagian dari permukaan 2 bola tersebut, maka jadilah sebuah cermin cembung dan sebuah cermin cekung. Setiap bola pasti mempunyai radius. Maka pada cermin lengkung juga ada radius R. Titik tengah dari garis radius disebut titik fokus atau titik api. Mengapa disebut titik api? Karena pada pemantulan cahaya yang sejajar dengan garis radiusnya akan selalu memantul menuju atau seolah dari titik fokusnya, tergantung pada jenis cerminnya. Pada cermin cembung, cahaya akan memantul mengurai seolah dari titik fokusnya. Sedangkan pada cermin cekung, cahaya yang datang sejajar sumbu utamanya akan memantul mengumpul pada titik fokusnya. Kalian bisa menguraikannya dengan menerapkan hukum pemantulan gelombang dan konsep geometri pada pembelajaran matematika. Dengan menerapkan hukum pemantulan gelombang dan konsep geometri, dapat disimpulkan 3 berkas cahaya istimewa pada pemantulan berkas cahaya di cermin lengkung, yaitu cahaya datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan menuju atau seolah dari titik fokus. Cahaya datang lewat fokus atau menuju fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Cahaya datang menuju titik kelengkungan dikembalikan pada arah semula. Untuk menentukan letak dan bentuk bayangan, kita harus menentukan perpotongan 2 garis pemantulan cahaya yang berasal dari benda. Agar lebih mudah, perlu kita sepakati dulu penamaan daerah dalam garis utama cermin. Pada garis utama yang dibatasi oleh cermin dan titik fokus dinamakan ruang 1. Pada garis utama yang dibatasi oleh titik fokus dan titik radius dinamakan ruang 2. Pada garis utama yang dibatasi oleh titik radius hingga jauh tak berhingga di belakangnya dinamakan ruang 3. Sedangkan pada garis utama yang dibatasi oleh cermin dan sisi di sebelahnya hingga batas tak berhingga adalah ruang 4. Coba kita perhatikan kembali ruang-ruang pada cermin lengkung. Benda yang ada di depan cermin cembung selalu berada di ruang 4. Sedangkan pada cermin cekung, benda di depan cermin memiliki 3 kemungkinan ruang, yaitu ruang 1, ruang 2, dan ruang 3. Sekarang
kita coba buat diagram berkas cahaya pada benda untuk menghasilkan bayangan dari hasil pemantulan cermin lengkung. Setiap benda yang berada di ruang 1 akan menghasilkan bayangan di ruang 4. Setiap benda yang berada di ruang 2 akan menghasilkan bayangan di ruang 3. Setiap benda yang berada di ruang 3 akan menghasilkan bayangan di ruang 2. Dan setiap benda yang berada di ruang 4 akan menghasilkan bayangan di ruang 1. Coba kalian perhatikan pola angka pada ruang benda dan bayangan. Ketika benda di ruang 1, bayangan ada di ruang 4. Ketika benda di ruang 2, bayangan ada di ruang 3. Ketika benda di ruang 3, bayangan ada di ruang 2. Dan ketika benda di ruang 4, bayangan ada di ruang 1. Jika diperhatikan, pasangan ruang benda dan ruang bayangan selalu berjumlah 5. Sekarang, perhatikan kembali berkas cahaya pada pembentukan bayangan oleh benda di ruang 2 dan 3. Bayangan selalu terbalik. Bayangan ini ada di luar cermin dan posisinya lebih dari titik fokus. Inilah yang dikenal sebagai bayangan nyata. Sedangkan untuk pembentukan bayangan di ruang 1 dan 4 selalu tegak. Posisi bayangan tidak pernah melewati titik fokus. Bayangan seperti ini disebut bayangan maya. Nah, mudah bukan untuk mengingatnya? Selanjutnya, kalian tentu bisa mencoba sendiri menghubungkan jenis cermin lengkung dan sifat bayangan yang dibuat oleh cermin tersebut. Tetap semangat belajar dan terus akses portal Kawan Belajar agar dapat membantu kalian belajar lebih baik, mudah, dan menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kawan Belajar dan sampai jumpa.